Halo, balik lagi di channel Ini Arsitek. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tahapan penting sebelum memulai untuk menggambar di AutoCAD 2 dimensi. AutoCAD yang saya gunakan adalah versi AutoCAD 2021. Saya sudah buka programnya. Kemudian tahapan-tahapan penting ini kurang lebih ada 3 tahapan penting yang kalian harus atur sebelum mulai menggambar di program AutoCAD versi apapun. Pertama, kalian harus mengatur unit. Unit ini bisa kalian temukan dengan cara mengetik huruf U pada gambar kerja kalian atau layar kerja kalian. Kemudian huruf kedua N, dan akan muncul menu drop down semua nama perintah yang berawalan huruf U dan N. Oke, kita pilih unit. Ini adalah pengaturan unit. Unit yang dimaksud adalah pengaturan unit untuk cm, mm, meter. Oke, itu adalah satuan baku yang biasanya paling sering kita pakai khususnya di Indonesia. Oke, di sini kalian bisa memilih satuan apapun. Yang biasa saya pakai personal itu adalah cm. Kemudian tahapan kedua yaitu adalah pembuatan layer. Kalian bisa mengetik di layar komputer kalian langsung L A. Di layer ini kalian bisa menambahkan beberapa layer penting sesuai dengan kebutuhan atau tahapan objek yang akan kalian gambar. Contohnya misalkan saya akan menggambar denah rumah tinggal. Di dalam denah rumah tinggal itu terdapat beberapa komponen seperti pintu, kemudian dinding, kemudian arsiran, kemudian furniture, dan layer-layer itu adalah pensil gambar yang mewakili objek yang akan kalian gambar. Simpelnya seperti itu. Gimana cara membuat layer baru? Pertama, kalian bisa klik kanan di bagian name. Kemudian di sini ada yang namanya new layer. Kemudian cara manualnya kalian bisa klik icon di atas ini, new layer atau ALTN. Saya biasanya pakai klik kanan karena lebih simpel dan mudah diingat. New layer. Hal pertama yang saya gunakan adalah garis as. Kemudian saya harus mengatur warna. Warnanya saya akan bedakan random ya. Saya biasa pakai warna merah sih. Kemudian tebal garis. Di sini karena garis as ini sebagai garis bantu atau garis bantu ketika kita ingin menggambar suatu denah atau objek, dan fungsinya sebagai garis bantu ya. Layernya tidak perlu memiliki ketebalan, atau dengan kata lain kita atur di 0. Kemudian kita buat layer lagi, kolom, tebal garis 0,09. Ketebalan ini setiap perusahaan memiliki standar yang berbeda-beda ya, dan ini ketebalan yang biasa kita terapkan di setiap project yang Ini Arsitek kerjakan. Dinding 0,09, kemudian ada arsiran. Arsiran sifatnya sebagai garis bantu juga, atau tidak terlalu vokal di dalam suatu gambar. Kita bisa menerapkan ketebalan yang sangat tipis, bahkan 0 kita bisa terapkan seperti ini. Layer-layer ini akan terus bertambah seiring kebutuhan komponen yang akan kita gambar. Seperti misalkan kita akan masuk ke dalam potongan, berarti di sana nanti ditambahkan layer atap, kemudian layer pondasi, kemudian layer sloof atau ring balok, dan layer-layer pendukung lainnya. Ini adalah tahapan kedua. Kemudian tahapan ketiga kita bisa mulai gambar. Gambar yang harus kita awali adalah gambar untuk garis as atau garis bantunya terlebih dahulu.
Gimana cara menggunakan layer as yang sudah kita gunakan? Di sini ada beberapa area toolbar ya. Kalau misalkan kalian perhatikan, di sini ada menu drawing, kemudian ada menu modify, ada menu annotation, kemudian ada layer, block, properties, group, dan yang lain-lainnya. Karena kita akan mengubah layer, maka kita harus ke sini. Ini adalah layer, dan layer pertama yang harus kita gunakan adalah garis as. Oke, di sini kita bisa memulai untuk menggambar. Contoh denah yang akan saya buat dalam konten kali ini adalah berasal dari Google, random. Saya cari yang paling mudah. Luas lahannya adalah 6 kali 10 meter. Oke, 6 kali 10 meter. Bagaimana cara pembuatannya? Kita bisa menggunakan menu rectangle. Di sini ada kotak atau REC. Kemudian kita buat 600 horizontal dulu yang di input ya, kemudian dikali 1000 atau 10 meter. Oke, kita ukur ya, 200 atau 6 meter, dan ini 1000 atau 10 meter. Kemudian garis as berikutnya yang akan kita buat mulai dari belakang, taman belakang ini tertera 130 ya, 130 dikali 600 rectangle, 600 dulu, kemudian 130. Kita move, kemudian kita lihat ada kamarnya ukuran 3 meter dikali 2,5. Kita buat rectangle lagi, 3 meter dulu yang horizontal, kemudian 2,5. Kita letakkan, move, kemudian kita coba lihat lagi kamar lagi ya, dengan ukuran yang sama. Kita bisa copy CO, kemudian untuk sebelah kanan harusnya sudah selesai, dan kita bisa langsung menggambar untuk bagian kiri, yaitu ada kamar mandi ya, itu 130 dikali 160. Dulu 130. Oke, kita move, kemudian ruang keluarga 3 meter dikali 320. Oke, kali 320. Oke, ini adalah garis as dari denah yang akan kita buat. Oke, itu adalah tahapan-tahapan penting yang harus kalian pahami sebelum kalian memulai gambar. Ada penentuan unit, cm, mm, atau meter. Kemudian ada layering, kebutuhan pensil untuk menggambar setiap komponen yang akan kalian gambar. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan garis as. Garis as ini adalah yang sangat penting ketika kalian memulai gambar. Kenapa? Karena ketika kalian membuat garis as dengan kesalahan ukuran, maka penempatan dinding, kolom, dan yang lainnya akan salah semua. Tapi kalau misalkan kalian memulai untuk membuat garis as dengan benar, dengan ukuran yang sesuai atau sesuai contoh, maka ketika kalian membuat dinding, kolom, dan yang lainnya, kalian tidak akan menemukan kesulitan yang berarti. Oke, cukup sekian tutorial kali ini. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Kalian bisa tinggalkan komentar pada konten kali ini untuk request video tutorial berikutnya, atau kalian ingin memberi masukan kepada tim ini arsitek. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. See you.